البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah. Di awal kitab tersebut masih di bab yang pertama, babul mawaqit, bab waktu salat. Sebutkan pada pertemuan terlewat hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu tentang waktu salat. Kita masih membahas masalah tersebut. Kita teruskan berikutnya hadis yang ketiga di bab yang pertama ini di kitab salat. Qala rahimahullah taala, wa min hadis Abi Musa, dan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, wa syamsu murtafi'ah. Ya, hadis ini semua Imam Muslim rahimahullah taala. Dan matahari murtafi'ah, masih atas. Ini ketika waktu salat asar. Ya, demikian. Ini hadis yang terlewat. Syamsu murtafi'ah. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis yang keempat. Wa Nabi Barzah al-Aslami, dari sahabat Abu Barzah al-Aslami. Disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah, Abu Barzah al-Aslami ini namanya Nadlah, dengan dot Nadlah Ibnu Ubaid. Ya, aslama qadiman, masuk Islam lama, wa syahidal fath, mengikuti Fathu Makkah. Walam yazal yaghzu ma Rasulullah, terus menerus berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tinggal di Basrah, kemudian perang di tempat namanya Khurasan, meninggal di Marw. Ya. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusholil asra. Beliau yusholil asra, salat asar. Di Bukhari Muslim ini. Ya, Nabi salat asar, summa yarji'u ahaduna ila rohli. Kemudian salah seorang kami pulang ke rohli. Rohli ini buyut, maskan, rumahnya. Kembali ke rumahnya. Fi aqsal Madinah, di pojok Madinah. Ya, pojok Madinah. Salat di Masjid Nabawi, pulang ke rumahnya di pojok Madinah. Wa syamsu hayyah, dan matahari masih hayyah, masih hidup. Ya. Aqsa, ya, jadi jauh. Syamsu hayyah, ini soli yasilu ila rohlihi, ini kembali ke rumahnya. Hala kaun syams hayyah ay baydha qawiyyan athar hararah. Jadi makna dan matahari hidup maksudnya itu apa? Baydha, putih, qawiyatul athar, bekasnya itu kuat, hararah, ya, panasnya, walaunan, warnanya, inaratan, cahayanya. Mereka salat ya di Masjid Nabawi, pulang di pojok Madinah, matahari masih apa? Masih kuat. Masih kuat matahari. Kita kan sekarang umpamanya jam 3 asar, ya. Jam 4 itu masih apa? 1 jam ya kan, masih matahari masih kuat sekali. Bahkan ada setengah 5 masih kuat. Ini mereka pulang demikian. Matahari masih kuat. Kemudian tsumma yarji'u aduna, ya. Wa kana yastahibu ayu akhira minal isya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suka untuk mengakhirkan isya. Ini isya berarti bagus, afdal diakhirkan. Disebutkan kalau makmumnya ridho dan demikian. Tsumma yarji'u ahaduna ila rohli, ya. Kemudian wa kana yakrahu naum qabla, beliau tidak suka untuk tidur sebelumnya, sebelum isya. Tidur sebelum isya beliau enggak suka. Wal haditsa ba'da, dan tidak suka juga berbicara setelah salat isya. Hukumnya makruh kecuali hal yang bermanfaat, menuntut ilmu atau semisalnya, berjaga dan sebagainya. Wa kana yang fatilu min salatil ghadah, dan beliau berpindah selesai dari salat ghadah, yakni salat subuh, hina ya'rifur rajul jalisahu. Ya. Beliau selesai dari salat subuh ketika seseorang mengetahui jalisahu, teman duduknya. Dulu tidak ada lampu. Jadi ketika Nabi selesai sholat subuh baru tahu sebelahnya adalah fulan-fulan. Ya. Jadi sholatnya agak panjang. Ini. Wa kana yaqra'u bisitin ila mi'ah. Beliau membaca di sholat subuh 60 sampai 100 ayat.
Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Demikian juga hadis berikutnya, hadis nomor 5. Wa indahuma, dan si Imam Bukhari dan Imam Muslim juga min hadis Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wal isya ahyanan yuqaddimuha. Salat isya kadang-kadang Nabi mendahulukannya. Wa ahyanan yuakhiruha. Kadang-kadang beliau yuakhiruha, mengakhirkan. Idza ra'ahum istama'u ajjala. Apabila Nabi melihat mereka para sahabat sudah berkumpul, ajjala, beliau mencepatkan, menyegerakan. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau beliau melihat para sahabat abta'u, melambatkan, belum berkumpul, akhara, beliau mengakhirkan. Was subha, dan salat subuh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolliha bi golasin. Beliau salat bi golas. Sebagaimana Imam Syafi'i golas, ya, dzulmatul akhir lail. Ya, gelap di akhir malam. Nabi melakukannya di waktu tersebut. Dan itu awal fajar. Awal fajar, ketika terbit fajar, Nabi menyegerakan melakukan salat apa? Salat subuh, menyegerakan. Ketika ya belum tampak sinar itu beliau melakukan salat. Ini juga salah satu tanda disunahkan salat subuh untuk menyegerakan. Tentu saja setelah waktunya itu benar-benar sudah masuk. Ya demikian. Kadang ya salat subuh itu adanya itu ya ulama lebih bagus untuk di akhiran 10 menit dari yang biasa mereka lakukan itu adanya. Jadi salatnya kalau bisa kita setelah itu. Ya, mereka juga mempunyai bukti-bukti juga ketika dikritik oleh sebagian ormas yang terkenal juga bahwa yang di kalender abadi itu waktu salat itu terlambat kecepatan 10 menit sehingga waktu itu harus diganti, direvisi, ditambah 10 menit baru waktu subuh. Tapi mereka membantah, menyebutkan dari foto-foto demikian dengan alat yang canggih ya, per detik ini menunjukkan sudah masuk. Kemudian juga yang satunya mempunyai bukti juga sama-sama dengan alat yang canggih juga. Ya, untuk amannya tambah 10 menit. Tetap kita hendaknya melihat ya di ufuk itu kan demikian. Mereka juga masalah subuh itu kan benar-benar ibadah. Walau mereka juga sudah bersubuh-subuh dalam masalah ini. Tapi untuk amannya ya kita sholatnya ya jangan sampai ketika adzan langsung sholat di adzan tersebut. Kalau kemudian tambah 10 menit lagi ya lebih aman. Walau demikian. Maka demikian Nabi sholat subuh ya yusolliha bi golas. Ya beliau sholat ketika golas, masih remang-remang, masih gelap. Ya demikian, masih gelap. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6. Yaitu hadis nomor 143. Wali Muslim, sebuah Imam Muslim rahimahullah min hadis Abi Musa, dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu. Fa aqamal fajr hina insyaqal fajr. Maka beliau pun melakukan salat fajar ketika terbelahnya fajar. Ya, maksudnya ketika terbit fajar. Ya, terbit fajar kemudian mulai terbelah, mulai ya agak beberapa saat setelah adzan itu. Wan nasu la yakat, dan manusia hampir-hampir ya arifu mengetahui, ya hampir-hampir tidak mengetahui, ba'dhum ba'dhum, sebagian mereka dari sebagian yang lain, ya hampir-hampir tidak mengenal siapa di sampingnya karena masih gelap. Ya demikian. Maka di sini kita akan bahas sedikit tentang masalah ini. Kemarin sudah kita sebutkan waktu zuhur. Kapan itu? Itu ketika mulai matahari tergelincir, sudah kita sebutkan. Sampai kapan? Sampai waktu terakhirnya, yaitu ketika bayangan seorang seperti ya tingginya. Ditambah faid, sudah kita jelaskan faid, ya sudah selesai, insyaallah. Jadi bukan bayangan seseorang sesuai dengan tingginya, tidak, ditambah faid, ya kemarin sudah kita sebutkan. Jadi ketika waktu zuhur itu kan bayangan itu kan panjang-panjang, kemudian mulai kurang. Kemudian dia akan diam sebentar. Dan itu ada bayangan, mesti ada bayangan itu. Kecuali jarang sekali tidak ada. Bayangan ini tadi ya, yang adalah yang paling pendek dari bayangan itu yang baik. Ketika dia bertambah sedikit, berarti sudah masuk di situ waktu zuhur. Waktu asar adalah apa? Bayangan seseorang ya, yang dia itu seperti panjangnya ditambah faid ini tadi. Ya, sudah selesai. Waktu zuhur sudah selesai. Lalu bagaimana untuk waktu asar? Ya, awal waktu asar adalah apa? Adalah
akhir dari waktu zuhur, sudah selesai. Ya demikian. Kemudian akhirnya waktu asar, ya akhir dari sholat asar akhirnya itu ada dua, sudah kita sebut kemarin, waktu ikhtiyari dan waktu itirori. Waktu ikhtiyari yaitu apa? Yaitu akhirnya adalah masirudil kulli syai' mislahi. Ya, yang afdal itu adalah akhir sholat zuhur itu, kemudian masuk sholat asar. Sampai kapan? Bayangan ya, sampai ya bayangan seseorang itu 2 kali tingginya. Nah, itu ikhtiari. Ya demikian disebutkan. Yang bagus, waktu yang bagus adalah demikian. Kemudian dari situ waktu itirori, terpaksa. Yaitu kapan? Yaitu mulai dari tadi bayangan 2 kali dari bendanya tersebut sampai apa? Sampai sebelum waktu sholat maghrib, sampai sebelum matahari tenggelam. Itu ya demikian. Situ ada dalil, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bukhari Muslim. Ini penting hadisnya. Man adraka raka'atan minal asr, barang siapa mendapati 1 rakaat di salat asar, qabla an taghruba syams, sebelum matahari tenggelam. Paham? Sebelum matahari tenggelam. Ya, faqad adrakal asr, maka dia sudah mendapati waktu asar. Ketika matahari tenggelam, itu bulatannya tenggelam, ya maka dia mendapati. Kemudian disebutkan barang siapa yang sengaja ya untuk kemudian sholat di waktu itirori, maka dia telah berdosa. Dan disebutkan oleh Imam Qudamah di Al-Mughni, la yajuz ta'khirul asr an waqtil ihtiyari li ghairi udhur. Tidak boleh mengakhirkan waktu asar ya kepada waktu itirori tadi, yang terpaksa tadi. Ya, sudah matahari sudah mulai tenggelam itu, mendekati itu dia baru sholat, kecuali kalau ada udzur. Kalau nggak ada udzur maka berdosa. Di situ ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis yang penting sahih Imam Muslim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tilka salatul munafikin, itu salatnya orang-orang munafik. Tilka salatul munafikin, 3 kali Nabi mengatakan. Dia jadi seorang duduk di antara mereka hatta idza isfarat syams, ketika matahari sudah kuning, maka nasbaina qarna syaiton. Nah, itu di antara 2 tanduk syaiton. Nah, itu. Qama, maka dia pun berdiri. Ya. Kemudian sholat dengan fana qara arba'an, cepat sekali. La yazkurullah fiha ila qalina, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ya, haram berarti. Itu masalahnya demikian. Tapi itu masih waktu sholat asar. Masalah begini dulu. Ya, dari sini dulu.